Tilu, dua, hiji. Sampurasun. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman podcast Suara Matraman. Hari ini berbahagia sekali nih, saya kedatangan teman-teman muda nih dari organisasi pemuda yang kebetulan kita ingin bincang-bincang tentang kegiatan pemuda zaman sekarang gitu ya. Hari ini juga berhubungan dengan dalam beberapa hari lagi kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, di dalam rangka Sumpah Pemuda itu kita mencoba berdiskusi hari ini apa saja sih tentang kepemudaan masa kini gitu ya. Kalau saya sih udah nggak bisa disebut pemuda lagi, Teh Imelda kebetulan sudah giginya juga sudah habis ya, jadi saya masuk kelompok bayi gitu sekarang. Satu pejuang. Iya. Ini kebetulan sekali hari ini kedatangan dua tokoh pemuda di Bandung maupun Jawa Barat. Yang pertama ada Teh Imelda Islamiyati. Beliau adalah ketua Kopri ya, Kopri perempuan PMI Putri gitu ya. Jadi artinya wanitanya yang aktif di PMII ya, itu kalau nggak salah. Dan beliau juga seorang baru lulus kuliah dari Unisba, dan terakhir juga jadi ketua komisariat PMII di Unisba kalau nggak salah ya Teh. Ya. Dan yang kedua kita ada Kang Najib. Kang Najib ini juga aktivis, dulu banyak aktif di Universitas Pendidikan Indonesia dan sekarang juga di kepemudaan beliau adalah sekretaris Wilakarya Indonesia Jawa Barat ya, betul Kang Najib ya. Nah Kang Najib ini juga aktif sekali nih, banyak juga pernah terakhir di KMPI Jawa Barat juga dan beberapa LSM lembaga nih, banyak sekali kalau Kang Najib khususnya di dunia pendidikan ya. Nah kebetulan hari ini juga harusnya kita undang juga ketua KMPI Jawa Barat, berhalangan hadir, saya tidak tahu masih terakhir beliau Kang Yusuf katanya belum ada konfirmasi ulang gitu. Pertama-tama Teh Imelda nih, Teh Imelda, kita kalau bicara tentang kepemudaan ya, memang selalu menarik, selalu menggambarkan semangat, keceriaan, optimisme gitu ya. Nah, tapi yang saya ingin dapat gambaran nih dari Teh Imelda. Pertama, apa sih kegiatan yang membedakan para pemuda sekarang yang banyak umum gitu ya, dengan yang para pemuda yang aktif di dunia organisasi pemuda? Karena apakah masih relevan gitu loh organisasi kepemudaan sekarang ini? Karena kebanyakan yang saya tahu anak-anak muda sekarang kan lebih tidak terikat gitu ya. Organisasi-organisasi yang mereka ikuti itu seperti komunitas atau perkumpulan-perkumpulan yang memang lebih kepada hobi, lebih kepada aktivitas yang punya kesamaan gitu ya. Mungkin agak berbeda dengan OKP atau organisasi kepemudaan yang lebih mengarah kepada seseorang itu, anak muda itu dididik untuk menjadi calon pemimpin gitu di masa depan, minimal memimpin dirinya sendiri gitu. Mungkin Teh Imelda bisa untuk menyampaikan apa sih yang membedakan teman-teman di OKP dengan teman-teman yang di luar OKP. Mangga Teh. Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Kang, sudah kita pada siang hari ini kita sudah saling berkomunikasi. Untuk sebetulnya saya memang fokus di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Putri, yang dimana juga teman-teman. Tapi ada putranya juga kan, Mbak? Ada. Jadi kita satu kesatuan antara Kopri dan PMI, satu kesatuan, satu organ yang memang tidak pernah terpisahkan dari induk gerakannya Kopri itu sendiri, yaitu PMI. Gitu. Kita memang sama-sama satu perjuangan, sama-sama membela, kemudian juga sama-sama senada seperjuangan untuk pada akhirnya kan cita-cita kemerdekaan Indonesia itu kita raut bersama gitu kan. Itulah menjadi sebuah tugas dan menjadi sebuah tujuan dari ADART PMI itu sendiri juga gitu kan. Nah, kemudian juga sebetulnya karena saya di Kopri yang memang fokus kepada isu-isu perempuan, khususnya juga isu-isu kemanusiaan dan peradaban gitu kan. Ngobrolin perempuan itu diskursusnya memang cukup banyak dan cukup panjang gitu
kan. Tapi ternyata nuansa untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, perempuan pun harus ikut andil di sana. Selaras dengan pada saat itu kalau kita ngobrolin hari ini sejarah Sumpah Pemuda, pada waktu itu ada beberapa kongres yang dilakukan. Kongres kedua pun ternyata teman-teman perempuan hadir di sana gitu kan. Di kongres kedua, tapi yang pertama belum hadir ya. Waktu kedua itu kan salah satu teman-teman perempuan tuh udah banyak ikut. Ya waktu menurut sejarahnya kan. Di situ ya kan waktu itu ada Yong Japo, Yong Sumatera gitu ya. Banyak, apakah di antara Yong itu nggak ada perempuan gitu? Karena bahasanya kan Yong gitu ya, artinya laki-laki gitu. Itu ternyata memang ada beberapa buku yang menyatakan ada teman-teman perempuan di dalamnya gitu kan, yang memang sama-sama menggagas juga. Ikut terlibat aktif gitu ya. Kan ternyata dari Sumpah Pemuda yang Kongres kedua 27 sampai 28 1928 tidak lama 2 bulan kemudian ada mengadakan Kongres Perempuan. Gitu ya. Perempuan yang memang di dalamnya itu berbicara tentang bahwa perempuan memang harus ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan ataupun mempertahankan cita-cita kemerdekaan Indonesia kan gitu. Nah, maka memang perlu sampai saat ini pun gitu kan untuk hari ini teman-teman perempuan khususnya juga dari organisasi-organisasi kemahasiswaan ataupun organisasi-organisasi yang memang hari ini hadir, apalagi di Kota Bandung itu identik katanya dengan organisasi pemuda gitu kan. Banyak juga teman-teman pemuda yang memang hari ini hadir. Hanya saya juga sepakat berbicara tentang student now dan leader tomorrow, bahwa hari ini kita menjadi pelajar ataupun menjadi pemuda, besok kita akan menjadi pemimpin. Kira-kira gitu pun kepada siapapun, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kita sama-sama selaras sebagai manusia untuk sama-sama memperjuangkan kemerdekaan itu sendiri. Nah itu Teh Imelda, kalau kita lihat kan sekarang itu agak berbeda ya. Mungkin kalau menurut pengamatan saya gitu ya. Nah sekarang itu kan para pemuda, khususnya anak muda itu kan lebih pada dia organisasi yang tidak terlalu terikat banyaknya ya. Mereka lebih longgar gitu ya. Dan aktivitas mereka lebih mengarah kepada bukan profesionalisme ya, tapi pada satu bidang yang mereka geluti penuh gitu ya. Artinya misalnya mereka suka merangkai bunga, terus dia betul-betul full di situ. Nah ini kan agak membedakan dengan teman-teman yang aktif di OKP. Itu kan dia dididik secara makro gitu ya, secara general, bagaimana dia memimpin di masyarakat ke depan atau minimal memimpin dirinya sendiri itu. Nah itu apa sih yang agak membedakan kegiatannya gitu? Sebenarnya sih karena memang kita sebagai mahasiswa ada sebagai mahasiswa kita memang selalu dimuatkan dengan balutan bahwa ada duit tunggal teman-teman mahasiswa dan dharma teman-teman mahasiswa gitu kan, yang dimana juga mahasiswa menjadi agent of change ataupun agent of control gitu kan, yang dimana juga ternyata teman-teman mahasiswa khususnya dia menjadi sebuah pionir yang nantinya juga ini loh menjadi pemimpin-pemimpin selanjutnya. Kita sama-sama dibalut dengan pola-pola yang menjadi seorang pemimpin itu butuh hal-hal yang memang kan, kalau katanya Soekarno ataupun Bung Karno dia mengatakan dia pernah, kalau Soekarno sejarahnya dia pernah diasingkan, kemudian juga dia pernah dididik dengan alam ataupun dihianati dan pada akhirnya dia bisa menjadi seorang presiden gitu kan, kira-kira gitu. Nah begitupun dengan mahasiswa-mahasiswa hari ini gitu kan, khususnya juga dengan OKP yang hari ini hadir, kita memang lebih difokuskan kepada bahwa proses pembentukan karakter itu harus dimulai dari teman-teman di mahasiswa ataupun di organisasi-organisasi yang memang hari ini hadir. Nah, itu ada pendidikan khususnya nggak di kalau di PMI ya? Apa pendidikan khusus berjenjang gitu sehingga mereka betul-betul dipersiapkan misalnya untuk memimpin di tingkat kota, nanti dia ikut pendidikan ini, tingkat Jawa Barat ini, tingkat nasional gitu. Karena memang PMI itu ada 230 cabang di seluruh Indonesia. Sudah yang terdaftar, yang ke data ya. Dan memang ada beberapa sudah ada di luar negeri gitu kan, seperti Jerman dan sebagainya gitu. Nah kemudian juga di PM itu kan ada dari tingkat kota kabupaten, yang mana kota kabupaten itu melingkupi kampus-kampus di masing-masing lokalitas, kecamatannya di mana gitu kan. Kemudian juga pasca itu kita ada PKC itu seperti
Jawa Baratnya. Ya. Jadi pengurus di Jawa Barat, Provinsi ya. ya provinsinya, dan kemudian juga di pengurus nasionalnya gitu, ada pengurus besarnya. Nah sebetulnya itu berkesinambungan antara dari teman-teman cabang sampai teman-teman nasional gitu di PB gitu. Oke, terima kasih Teh Imelda nih. Kita beralih ke Kang Najib nih, Kang Najib. Siap Bang Edi. Beliau adalah Sekretaris Wirakarya Indonesia Jawa Barat dan juga pernah periode kemarin pengurus DPD KMPI Jawa Barat ya. Mungkin juga bisa kita sharing nih. Kang Najib, kalau melihat tadi yang dikatakan oleh Imelda ya, itu ada sebuah proses dalam sebuah organisasi kepemudaan. Nah, saya ingin dapat gambaran juga nih, bagaimana kalau di Wirakarya dan juga di KMPI, mungkin bisa mewakili lah ya, karena pengalaman kemarin satu periode di KMPI Jawa Barat. Apa sih proses-proses yang dilakukan di KMPI Jawa Barat itu dalam mempersiapkan para generasi muda ini, baik itu dari OKP maupun dari luar OKP, untuk menjadi pemimpin di masyarakat gitu. Ya, terima kasih Bang Edi, dan salam jumpa juga untuk Baraya Soksi teman-teman di Jawa Barat ya, karena ini disiarkan melalui YouTube dan melalui Facebook. Saya tentu ingin mengawali dari Wirakarya dulu Bang Edi. Wirakarya ini secara organisasi tentu sebagai organisasi yang mandiri, independen, berbadan hukum sendiri. Tetapi secara historis tentu tidak bisa dipisahkan dari keluarga besar Soksi, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia. Nah, apa yang dilakukan Wirakarya, program atau kiprah, sebenarnya kalau kita urut di dalam Wirakarya itu ada 3 domain atau ada 3 matra yang menjadi konsentrasi organisasi. Yang pertama kita menyebut sebagai Wiratama. Jadi Wiratama itu kader kepemimpinan yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masyarakat, pemimpin organisasi publik, lembaga politik, dan lain-lain. Yang kedua ada yang namanya Wirapraja. Jadi kita tahu bahwa unsur atau jalannya sebuah tata kelola kebangsaan kita itu kan tidak lepas dari adanya birokrasi. Ya. Nah, kader Wirapraja ini kader organisasi kemasyarakatan pemuda Wirakarya, tetapi dia yang bergerak di bidang pemerintahan. Para ASN, para kader-kader pemimpin muda yang ASN muda yang memang dipersiapkan untuk menjadi ASN yang baik lah ya. Sebagai salah satu contoh, misalnya ambil contoh lah, misalnya beberapa kepala dinas pendidikan Jawa Barat sekarang, misalnya Kang Dedi, itu juga salah satu kader kita Wirakarya Jawa Barat. Itu yang menempa, berproses bersama Wirakarya dan bisa meneruskan membangun karir kiprah kepemimpinannya di lembaga pemerintahan, di birokrasi. Dan yang ketiga ada yang namanya wirausaha. Jadi rumus umumnya kan sebenarnya sebuah negara yang maju itu turut ditopang oleh sejauh mana presentase atau jumlah wirausaha di sebuah negara itu. Jadi untuk bisa maju katanya sekitar butuh 5% atau bahkan sampai 10%. Dari dan kita masih sangat dari penduduk. Kita masih sangat kecil. Karena itu Wirakarya juga sangat concern kepada pengembangan kader-kader muda di bidang entrepreneurship, kewirausahaan. Nah, karena itu Wirakarya menjadi rumah, katakanlah rumah besar pemuda untuk berminat di bidang 3 hal itu. Nah, bagaimana dengan KNPI misalnya? Ya, relasi dengan KNPI itu kan boleh dibilang KNPI ini sebagai konfederasi pemuda ya. Jadi OKP atau gabungan dari organisasi pemuda yang ada itu berhimpun. Jadi kita kemarin baru melakukan musda di Garut itu. Jumlah OKP kita di Jawa Barat sampai Juli itu ada di angka 139 OKP, Bang Edi. Banyak sekali. Itu yang sudah menjadi peserta. Yang jadi peserta. Ada 11 diantaranya yang menjadi peninjau. Menunggu proses menjadi peserta. Artinya dari sisi potensi kelembagaan, sebenarnya potensi pemuda ini sudah sangat besar. Belum nanti misalnya kalau kita mau breakdown lagi ke menjadi angka absolut. Angka absolut pemuda itu kurang lebih begini. Kan kalau kita merunut kepada undang-undang kepemudaan, usia pemuda itu kan ada di antara rentang
16 sampai 30 sebenarnya ya. Iya. Jadi secara usia saya sudah bukan pemuda lagi. Saya kebetulan menggeluti organisasi yang lain yang konsen pada isu-isu kependudukan. Nah, saya mendapatkan data atau kita bisa akses sebenarnya di BPS Jawa Barat ataupun di pusat. Jumlah penduduk muda kita ini sudah sangat tinggi. Jadi kan berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 itu jumlah penduduk Jawa Barat ada di angka 48,7 juta. Sebuah angka yang sangat besar. Nah, dari jumlah itu mereka yang masuk kategori, kalau kita ambil klasifikasi generasi yang tren sekarang kan pembagiannya adalah generasi X, terus generasi baby boomers, terus ada generasi milenial, lalu nanti zilenial. Nah, yang milenial itu dihitung dari usia yang lahir setelah tahun 80. Itu sampai sekarang itu Bang Edi jumlahnya 67% dari total penduduk di Jawa Barat. Artinya itu potensi muda yang sangat besar bagi kita gitu ya. Oke, Kang Najib, nanti kita bahas lebih dalam nih ya. Siap. Informasi yang tadi disampaikan oleh Kang Najib. Bahwa nanti kita akan masuk ke sesi kedua. Nanti kita akan membahas tentang tantangan organisasi kepemudaan pada saat ini seperti apa gitu. Karena tadi perkembangan di masyarakat, apalagi perkembangan di dunia teknologi ini sangat mempengaruhi pola pikir, pola tindak, dan perencanaan kita ke depan, karena sudah tidak sama dengan dulu. Tadi kan sangat normatif nih yang disampaikan oleh Teh Imelda maupun Kang Najib. Nanti kita coba bedah lagi lebih lanjut. Sampurasun. Oke, teman-teman podcast Suara Matraman. Tadi kita sudah bicara tentang organisasi kepemudaan, dari Teh Imelda sudah bicara tentang PMII, Kang Najib juga sudah sedikit menggambarkan tentang Wirakarya dan KMPI Jawa Barat. Nah, saya ingin tahu juga nih peran-peran pemuda sekarang gitu ya. Kalau kita lihat dulu tahun 28 mereka bagaimana berjuang untuk mempersatukan Indonesia. Jadi bagaimana yang tadinya masih terpisah-pisah ya antara pulau yang ada, itu kan belum ada induknya apa gitu. Kemudian lahirlah Indonesia gitu ya. Nah, setelah itu mereka berjuang dan akhirnya tahun 45 kita merdeka, dan para pemuda di masa itu juga dengan semangat mempertahankan kemerdekaannya. Nah, yang ingin saya dapat nih masukan dari Teh Imelda maupun Kang Najib nanti, bahwa sekarang ini kan tadi yang saya katakan sudah berbeda zamannya. Orang kalau bicara tentang perjuangan kayaknya kuno banget gitu ya. Kalau bicara tentang nasionalisme kayaknya udah nggak dianggap penting. Padahal penting juga, karena sekarang rawan juga terjadi perpecahan, lawan terjadi konflik gitu ya. Tapi para pemudanya sekarang kan lebih banyak asik dengan TikTok, asik dengan media sosial, asik dengan dirinya sendiri itu. Karena kenapa katakan di sini dengan teknologi yang sekarang membuat orang merasa bisa hidup sendiri gitu. Saya kadang-kadang tinggal di rumah lapar ya tinggal minta dikirim gitu kan, telepon ya, ada GoFood, ada apa, kayak nggak butuh teman gitu ya. Kemudian juga kumpul-kumpul sekarang kan lebih banyak di media yang ya seperti ini, media Zoom atau apa gitu. Apalagi 2 tahun terakhir ini kita sedang menghadapi pandemi, sehingga semakin jauh sepertinya jarak di antara kita gitu. Nah, menyikapi ini gitu dari teman-teman generasi muda, khususnya mungkin dari PMI maupun Wirakarya, apa sih yang bisa dilakukan sehingga tetap membangun tadi kesadaran berbangsa dan bernegara, kesadaran untuk maju. Tadi dikatakan oleh Kang Najib kan pemuda itu harus disiapkan, ada yang wirausaha, wiratama, wirapraja. Nah, kalau nggak disiapkan ke depan siapa yang akan meneruskan gitu. Nah, di PNI juga nanti seperti apa gitu, di samping tadi latihan untuk kepemimpinan, apakah ada yang lebih spesifik gitu? Sana ada mereka dilatih masak, dilatih membuat sesuatu lah yang bermanfaat. Mangga Teh Imelda dulu deh. Iya betul, sebelumnya kan tadi ya handphone sudah menjadi kebutuhan primer yang memang hari ini harus selalu ada. Ada ya. Degradasi. Nggak punya pacar nggak apa-apa, asal punya handphone. Nanti dapatnya dari handphone. Ya jadi memang sebetulnya pemuda itu sudah menjadi sebuah gebrakan-gebrakan pada saat itu ya, dari mulai 1903 yang kebangkitan nasional dari Budi Utomo, kemudian juga adanya Sumpah Pemuda
1928, kemudian juga lanjut di kemerdekaan Indonesia ada teman-teman para pemuda di 1945, kemudian juga ada peristiwa Malaria gitu kan, memang di tahun 1974 sampai 78 kemudian juga sampai nyambung langsung kan teman-teman pemuda juga ternyata sampai hadirnya pada Orde Lama gitu. Iya, reformasi Orde Reformasi menjatuhkan Pak Harto waktu itu sebagai presiden. Itu tahun 1998 gitu kan. Kemudian juga sampai sekarang gitu kan, ternyata pemuda sangat semangatnya menggelora dan mengkristal sampai saat ini gitu. Dan selalu memiliki peran penting ya. Iya, ternyata itu hadir gitu kan sampai saat ini. Mungkin untuk saat ini karena memang kita dihadapkan dengan persoalan yang ada COVID gitu kan, karena sejarah baru juga ada COVID gitu kan. Ternyata ada degradasi kemunduran juga gitu kan, degradasi yang dimana kita semua peralihan, baik itu degradasi ataupun proses peralihan ya, dari tadinya kita ngobrol tuh enak ya, ini juga sambil ngobrol enak kan, kan, tapi kan kita harus pakai masker dan sebagainya gitu. Nah ternyata itu ada proses-proses yang memang ada era globalisasi yang semakin canggih saat ini gitu kan. Untuk para pemuda yang sekarang kalau tadi kata Akang lebih fokus kepada TikTok dan sebagainya, ya sebetulnya itu adalah sebuah hal yang memang ternyata sudah ada kreativitas inovasi baru yang hari ini lahir gitu kan. Salah satunya juga kita alihkan kembali konteksnya, maka seperti media sosial, TikTok dan sebagainya kita coba untuk itu menjadi sebuah kita sudah adaptif ya dengan proses perkembangan tersebut, cuman kita coba edukasi dengan hal-hal yang positif gitu kan, meskipun sebetulnya tidak secara nyata kita harus hadir dengan hadirnya muka kita ada gitu, tapi juga tidak secara fisik tidak secara fisik, tapi juga ternyata kita sudah bisa membangun karya, inovasi, kreativitas baik itu di media sosial ataupun hal-hal yang memang sifatnya kayak seperti ini juga gitu kan. Ini kan salah satu hal yang hari ini booming kan, booming yang tadinya jauh tapi sekarang kita sudah semakin dekat. Itu kan salah satu hal yang memang ternyata baru kepikiran saat ini gitu kan. Ada sisi positifnya yang bisa dimanfaatkan kan. Diskusi-diskusi yang memang tadinya kita sulit untuk dari jauh, misalnya dari kota mana gitu kan, harus ke kota Bandung cukup jauh, tapi ternyata adanya media sosial, Zoom dan sebagainya ternyata bisa saling dekat gitu kan. Juga salah satu hal yang memang positif. Kita ambil positifnya, memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan program-program yang tadi dibuat oleh PMII itu lebih bisa nyampe gitu ya. Bisa menyampaikan ada hal-hal yang memang ini fokus harus kita diskusikan gitu. Karena kan tadi kalau misalnya tadi kata Akang Najib lebih fokus kepada bidang-bidang yang tiga itu gitu kan. Sebetulnya teman-teman Kopri ataupun teman-teman PMI juga kita memiliki fokus isu-isu yang memang hari ini hadir gitu kan. Dia lebih fokus kepada hari ini hadir. Salah satunya juga kita pengen memang untuk kita dari teman-teman Kopri, khususnya teman-teman perempuan ya, kita ingin mempersiapkan teman-teman perempuan ke ranah-ranah yang memang sifatnya baik itu secara politik, ekonomi dan sosial gitu. Jadi teman-teman perempuan hari ini hadir ke sana gitu kan. Secara politik sahabat-sahabat teman-teman perempuan bisa masuk ke dalam ranah-ranah sektor yang memang hari ini harus diduduki juga sama teman-teman perempuan. Jadi tidak hanya laki-laki ini biar ada keseimbangan gitu ya. Dan adanya teman-teman Kopri menjadi sebuah basis yang memang mempersiapkan untuk nantinya ke tahap-tahap selanjutnya gitu. Lebih banyak dipersiapkan di tadi apakah itu politik, ekonomi, atau sosial budaya gitu. Ataupun misalnya kerja-kerja profesional yang memang hari ini juga harus dimasuki sama teman-teman perempuan gitu. Mungkin memang katanya ada riset yang menyebutkan bahwa di pandemik ini ternyata industri kreatif itu banyak oleh teman-teman perempuan. Hadirnya gitu ya. Hadirnya pandemik ini ternyata industri kreatif itu banyak dipenuhi sama teman-teman perempuan. Karena kan dia memiliki keahlian gitu kan. Karena memiliki keahlian, kayaknya ini kita bisnis kuliner, kita bisnis masak atau sebagainya, atau misalnya hal-hal yang make up dan sebagainya itu juga ternyata penuh gitu kan pada saat ini gitu. Itu bisnis ataupun industri kreatif itu penuh dengan teman-teman perempuan pada saat ini. Ada proses COVID ini, ada COVID. Oke, Daniela. Kang Najib nih, gimana kalau Wilakarya yang tadi katakan ada
tiga ya, wiratama, wirapraja, wirausaha. Nah dengan kondisi yang ada sekarang, itu kira-kira apa yang peran yang dilakukan untuk apa mereka bisa lebih eksis gitu loh dengan kondisi yang ada saat ini? Ya, peran pemuda atau peran umat manusia itu kan hanya bisa diukur dengan zamannya sendiri ya kan. Jadi kalau tadi misalnya setiap masa ada eranya ya, ada pemimpinnya sendiri. Setiap generasi menuliskan sejarahnya sendiri lah, kurang lebih. Jadi kita sebagai pelaku tidak bisa menilai diri sendiri kita sebagai apa. Jadi nanti sejarah yang akan menjadi hakim bahwa seseorang itu nanti dia akan dilabeli atau akan diidentifikasi sebagai pahlawan, sebagai penjahat, sebagai bandit dan lain-lain itu sebagai pemenang atau pecundang. Ya, itu nanti akan dilihat. Mungkin pada saat kita melawan penjajah itu dari perspektif yang lain kan dianggap sebagai pengkhianat juga, tetapi dari sisi nasionalisme, dari sisi saat ini kita melihat itu sebagai pahlawan. Nah, bagaimana misalnya dengan peran-peran OKP atau contoh tadi misalnya Wirakarya, saya kira organisasi kemasyarakatan pemuda juga harus adaptif terhadap tren itu. Tren itu misalnya sekarang kan yang berkembang budaya digital, ekonomi digital, hal-hal yang orang lebih banyak sibuk dengan HP-nya, dengan gadgetnya dibanding aktivitas-aktivitas yang lebih bersifat fisik. Terlebih selama pandemi, Kang. Jadi kalau kita simak misalnya hasil survei kita Indonesia Digital misalnya, itu rata-rata orang berinteraksi dengan internet itu sehari bisa di angka 98 orang sudah terkoneksi dengan internet. Setiap hari orang menghabiskan sekitar 8 jam untuk yang grade tertinggi ya, yang edik user itu sudah di angka itu, dan 8 jam satu hari rata-rata terkoneksi. Bukan hanya untuk keperluan-keperluan yang sifatnya medsos tadi. Orang sekarang bekerja juga dengan menggunakan device media yang terkoneksi dengan internet. Bagaimana kita memeriksa pekerjaan misalnya kan sekarang bisa cukup dengan menggunakan HP, memeriksa berkas dan lain-lain. Semua aktivitas itu bisa dilakukan di situ. Nah, karena itu pemuda sekarang saya kira harus juga adaptif terhadap itu, terhadap budaya baru, dan jangan salah bahwa lahirnya peran-peran baru itu juga harus ada yang menyiapkan. Nah, dalam hal ini menurut saya organisasi-organisasi masyarakat pemuda maupun organisasi kemahasiswaan ya, misalnya baik itu intra kampus maupun organ ekstra kampus. Karena kalau kita simak misalnya atau kita perhatikan lagi pesan atau peran atau pidato Pak Soehardiman, pendiri Soksi, itu kan jelas Pak Soehardiman meminta atau mengharuskan dibukanya digiatannya kaderisasi untuk membuka peluang lahirnya pemimpin-pemimpin baru ini. Jadi kalaupun tidak hadir wajah pemimpin-pemimpin baru, tapi ada wajah-wajah baru yang muncul yang dipersiapkan melalui proses kaderisasi. Nah, kalau di zaman digital tentu pola-pola yang lama diterapkan menjadi sangat konvensional, sekarang yang bisa menggunakan platform itu. Sekarang misalnya pelatihan yang sifatnya keterampilan maupun pengetahuan bisa menggunakan basis itu. Kita misalnya sekarang menjadi terbiasa dengan pola Zoom meeting. Kita terbiasa dengan pelatihan-pelatihan online melalui grup WhatsApp. Kita menjadi terbiasa mengikuti tutorial melalui YouTube misalnya dan lain. Itu hal-hal yang salah satu celah yang bisa kita ambil. Dan itu lebih murah sepertinya. Lebih murah secara kos ya. Secara kos kan, dan kita mendidik dulu kalau kita di kelas berjenjang gitu ya, dengan biaya yang cukup lumayan gitu ya. Ya, jadi memang ada positif negatifnya atau efeknya yang relatif berkurang mungkin ada, tetapi ada benefit lain yang juga bisa diraih. Misalnya dengan tidak adanya interaksi, pola internalisasi antara korsa ya gitu misalnya, itu menjadi berkurang. Tetapi itu ada benefit yang lain, misalnya dari waktu menjadi efektif, cost menjadi efektif, tetapi secara output tetap misalnya bisa sama. Jadi ada plus minusnya di semua hal tuh. Dan saya kira pemuda harus mengambil peran itu, Kang. Mengambil peran itu karena apa? Karena dengan komposisi yang banyak tadi, kita itu juga bisa dilihat dari sisi rasio ketergantungan ya, atau dependensi rasio kita itu, usia produktif kita ini agak panjang selain usia pemuda dari 15 sampai 65 itu
rasio sekarang sudah menjadi sangat rendah dan kurang lebih akan mencapai puncaknya di sekitar 2030-an lah, Kang. Kita menyebutnya sebagai bonus demografi misalnya. Ketika potensi sumber daya itu, ketika jumlah penduduk yang rasio ketergantungannya rendah itu bisa menjadi modal bagi Indonesia, bagi kita semua untuk bergerak lebih cepat. Tapi itu dengan satu syarat, ya pemudanya berkualitas, orang-orang produktifnya berkualitas. Percuma kita berada dalam usia produktif, tetapi secara praktis misalnya dia tidak bekerja, malah menjadi beban pendidikannya kurang dan lain-lain. Kita akhirnya kalah oleh tenaga kerja, taruhlah misalnya tenaga kerja asing misalnya dan lain-lain seperti itu. Nah, rendahnya rasio ketergantungan itu hanya akan berhasil ketika kualitasnya tinggi. Ketika tidak, dia akan menjadi beban, dan bonus demografi itu bukan tidak mungkin pada akhirnya akan menjadi bencana demografi. Kita semua hanya menjadi beban. Karena jumlah, kan kalau kita bicara bonus demografi itu kan bisa bicara proporsi. Tapi secara absolut kan jumlahnya tetap gitu loh. Artinya kebutuhan terhadap hunian, kebutuhan terhadap konsumsi, makan, kebutuhan terhadap transportasi publik dan lain kan sama. Artinya itu menghadirkan bencana-bencana baru yang muncul akibat overload dari penduduk itu. Iya, terima kasih Kang Najib. Teman-teman tadi sudah diuraikan peran-peran, kelihatannya peran-peran kita ke depan itu lebih banyak harus memanfaatkan teknologi. Mungkin berbeda dengan generasi yang dulu ya. Sekarang siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan memimpin di dalam masyarakat maupun secara bangsa gitu ya. Bangsa yang teknologinya lebih maju, insya Allah akan menjadi pemimpin di dunia ini. Itu yang kita bahas sampai sesi kedua. Nanti kita akan masuk lagi sesi ketiga. Tantangan yang akan kita hadapi apa saja. Nanti kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Kopri, dan peran apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman Wirakarya. Ini kan menarik, ada dari sisi wanita, ada sisi pria gitu. Nanti kita menjadi satu kesatuan untuk negeri ini. Oke, terima kasih. Bertemu kembali nih teman-teman podcast Suara Matraman. Hari ini kita kehadiran Teh Imelda dan Kang Najib untuk bincang-bincang. Ini sesi terakhir ya. Kita coba menutup sesi ini dengan pemikiran-pemikiran untuk ke depan nih. Bagaimana tantangan dan yang harus kita hadapi, karena perkembangan teknologi itu kadang-kadang ada tadi apa yang dikatakan oleh Kang Najib, ada sisi positif dan negatif. Nah, bagaimana kita menjawab tantangan ini untuk menjadi positif, baik itu oleh teman-teman Kopri, PMII, apalagi khususnya perempuan. Nanti juga coba dibedah dan dibahas oleh Kang Najib, apa yang mau diambil peran seperti apa gitu. Jadi sehingga para generasi muda itu siap. Kita tidak menjadi korban zaman gitu ya. Tentu tadi yang dikatakan setiap masa era ada zamannya sendiri, ada pemimpinnya sendiri gitu ya. Ada generasinya sendiri. Nah, sehingga generasi yang sekarang itu juga tetap harus bisa memberikan warna yang positif untuk ke depan. Nah, maka mau Kang Najib dulu atau Teh Imelda dulu nih? Atau Kang Najib dulu, bosen Teh Imelda terus ya. Jadi sekarang kita adil, Kang Najib dulu nih. Nanti setelah itu diurai oleh Imelda, dan juga langsung aja kata-kata penutup terakhir apa yang ingin disampaikan ke teman-teman pendengar dari podcast Suara Matraman. Mangga Kang Najib. Oke, atur nuhun Bang Edi. Jadi kalau kita bicara tantangan tadi disinggung teknologi, ya teknologi itu bagi saya sebuah keniscayaan ya. Itu teknologi akan terus bergerak, tidak ada teknologi yang mundur. Jadi kalau sekarang kita bicara 4G, 5G sudah di depan mata. Orang nanti untuk melakukan katakanlah operasi bedah dan lain-lain tidak harus lagi berhadapkan dokternya dengan pasiennya, tapi dengan teknologi itu bisa dilakukan dengan lebih jarak jauh. Nah, yang dari sisi teknologi menurut saya tentu secara skill, kemampuan, kita menjadi salah satu kecakapan teknologi itu yang dibutuhkan menjadi syarat mutlak, karena kita sekarang sudah tidak bisa mengelak lagi dari itu. Mau tidak mau kita harus menguasai teknologi ya. Nah, dan juga selain menguasai tentu
apa namanya itu membaca peluang juga di situ. Ya, teknologi apa misalnya berkembang, karena dengan teknologi ini beberapa pekerjaan akan hilang, akan tergantikan oleh pekerjaan lain. Ya, misalnya sekarang bahkan mungkin ada pekerjaan baru. Iya, munculnya pekerjaan baru ya, pekerjaan baru. Kalau dulu misalnya seorang akuntan itu menjadi sebuah pekerjaan yang sangat spesifik, butuh kalian khusus. Misalnya sekarang dengan teknologi kita input data ke dalam komputer, hasilnya sudah keluar langsung dengan laporan neraca keuangannya misalkan. Menjadi lebih gampang. Lebih gampang. Jadi beberapa pekerjaan akan hilang gitu. Nah, yang bagi saya juga penting menjadi catatan tantangan kita ke depan itu kita berbicara masalah kebangsaan, Kang. Bahwa isu-isu nasionalisme, isu-isu tentang keberagaman, pluralisme, itu hal-hal yang sudah menjadi sebuah keniscayaan di Indonesia. Bahwa amanat bapak-bapak bangsa kita, founding father kita itu kan salah satunya itu merawat keberagaman itu sendiri. Jadi tapi kan konsekuensi dari teknologi itu kan semakin menjadi rendah gitu rasa kebangsaan, karena kan kita tadi dikatakan kita bisa berhubungan dengan teman-teman di Jerman, kita bisa berhubungan dengan teman-teman di Thailand, dan itu dengan teknologi jadi semakin sepertinya bangsa itu hilang gitu loh. Sepertinya gitu. Jadi tidak ada batasan. Dulu kan kalau kita mau keluar negeri itu tidak segampang sekarang. Sekarang kan cukup buka laptop, kita udah bisa ada di Arab hari ini, besok ada di Australia gitu loh. Jadi dengan seperti apa itu kan? Nah, jadi dengan teknologi yang demikian maju itu memang sekat-sekat kebangsaan itu menjadi sangat tipis ya, menjadi sangat sumir atau menjadi sangat cair. Karena itu isu-isu tentang nilai-nilai nasionalis bangsa itu menjadi sangat penting, dan itu saya kira peran-peran lembaga kemasyarakatan, peran-peran organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan ya salah satunya menurut saya adalah harus memerankan diri di situ, bagaimana dia bertugas merawat persatuan, merawat keberagaman ya dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika itu. Kalau saya melihat ke sana, ya melalui cara apa? Ya tentu dengan cara-cara yang juga cara-cara yang relevan dengan cara-cara kekinian seperti tadi. Jadi kan kalau kita bicara teknologi itu kan medium ya, sebenarnya spiritnya sama. Jadi kalau tadi biasanya pelatihan kita misalnya dilakukan secara klasikal di dalam kelas, dengan teknologi kan kita bisa dilakukan secara hybrid, selain ada di kelas juga ada di tempat lain. Nah artinya bahwa spiritnya sebenarnya sama gitu. Bagaimana menjadikan atau terjadinya transformasi, taruhlah kader dari misalnya kader yang pada mulanya tingkat dasar lah kurang lebih begitu, menjadi lebih intermediate, lalu menjadi lebih advance atau lebih terampil. Jadi kalau di Soksi itu, kalau tadi bicara domain misalnya di Wirakarya ada Wiratama, Wirapraja, dan Wirausaha. Di dalam pendidikan kaderisasi di Soksi itu juga kan kita mengenal pendidikan kader bangsa yang itu juga memiliki jenjang. Jadi pada tahap awal, pada tahap pratama itu orang diajarkan, diajak berdialog, berdiskusi, mengekspresikan diri setelah dia mendapatkan pembekalan dari sisi ideologi kebangsaan Soksi dan nilai-nilai perjuangan itu sendiri. Barulah setelah dia mengikuti jenjang pratama, lalu dia ke jenjang madya, yaitu biasanya itu juga dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Lalu kemudian jenjangnya berikutnya tingkat utama di tingkat provinsi, atau juga bisa gabungan beberapa kabupaten kota di tingkat provinsi, dan berikutnya nanti ada tingkat andalan, tingkat nasional. Artinya proses kaderisasi itu tetap berlangsung dengan cara mengadaptasi dengan kebiasaan baru tadi, dengan teknologi baru tadi. Nah itu tantangan-tantangan yang juga harus dilakukan selain oleh pemudanya, ya harus bersama-sama dengan masyarakat pada umumnya. Dengan secara keilmuan, keorganisasian itu tetap diberikan dengan pola yang berbeda. Dengan pola berbeda. Ya, sekarang mungkin lebih banyak memanfaatkan teknologi sehingga lebih mempermudah terjadinya transfer pengetahuan dari yang pemateri kepada calon pemimpin ke depan gitu kira-kira gitu. Ya dari sisi tata kelola organisasi kepemudaan juga saya melihatnya harus sudah melakukan itu, dan
dan memang kita sedang berjalan menggunakan itu. Kalau dulu kita misalnya undangan itu ya selalu kita print out lalu kita antarkan ke orangnya, kan sekarang dengan adanya grup WA dibuat menjadi PDF, disebar, selesai gitu. Ya, Nah, itu murah dan lebih cepat. lebih murah ya. Kalau dulu setiap organisasi itu punya logbook, data buku induk yang tebal di sisi berisi biodata. Sekarang kan dengan sistem database organisasi yang baru bisa menggunakan dengan sangat sederhana, misalnya melalui Google Form misalnya, kita sudah bisa mengisi secara lengkap di situ, langsung masuk ke database, langsung nanti menjadi kartu anggota dan lain-lain. Itu hal-hal yang harus diakomodasi perubahan-perubahan itu. Artinya organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan pemuda harus membiasakan itu, dan dia juga harus mau berubah. Mau tidak mau harus berubah, menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu kan. Dan jangan salah juga, kita bicara kaderisasi, kita bicara kepemudaan, tapi ini sebagai bahan otokritik bagi kita ya. Di dalam beberapa pelaksanaannya banyak diantaranya OKP yang enggan melakukan taruhlah kaderisasi. Jadi kalau bicara undang-undang misalnya di usia 30 tahun atau kita toleransi 40 tahun, di dalam banyak kasus kan OKP masih udah di atas itu, di atas itu. Karena itu harus memberikan ruang, harus legowo memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda. Ya. Mangga sekarang kita ke Teh Imelda nih. Ya, gimana Teh Imelda? Iya sih, kalau misalnya untuk tantangan kita hari ini berbicara tentang era teknologi yang semakin canggih, kemudian juga digitalisasi yang semakin pesatnya hari ini, khususnya juga untuk teman-teman perempuan dan teman-teman Kopri, ya kita juga terus harus bijak dalam menggunakan teknologi di era kemajuan yang pesatnya gitu kan. Tentu ini pun menjadi sebuah bahan refleksi kita bersama bahwa teman-teman Korps PMI Putri pun memang harus hadir dan harus melek gitu kan kira-kira. Meskipun hari ini memang fokus kepada keintelektualannya, kemudian juga sosial, ekonomi, politik dan budayanya, tapi juga ini pun harus kita fokuskan kepada digitalisasi dan proses-proses yang memang pada akhirnya ini menjadi, kan sekarang banyak ya hoax dan sebagainya. Itu teman-teman juga perlu memfilter yang mana yang betul dan yang mana yang harus diluruskan juga. Kita hadir, harapannya sih memang kita pun bisa hadir meskipun ya tadi di media sosial yang memang hari ini semakin pesat gitu. Apalagi tadi berbicara tentang perempuan gitu kan, di media yang begitu banyaknya perspektif sana sini gitu kan. Ya teman-teman Kopri pun bisa terus menularkan pemahaman-pemahaman yang memang hari ini dilakukannya gitu kan. Maka disinilah ruang-ruang yang memang hari ini tadi, karena sekarang informasi lebih mudah gitu kan, kita mau komunikasi pun lebih gampang, mau mengedukasikan, kemudian juga mau mentransformasikan pemahaman-pemahaman yang hari ini didapatkan, itu pun bisa di-up-kan kira-kira juga lebih gampang ya, dikomunikasikan secara luas gitu kan kira-kira. Itu kalau ini sendiri teh, kan informasi itu demikian gampang dan banyak gitu sekarang itu kan, orang bisa mengakses atau kadang-kadang kita tidak mengakses, dia datang ya jadi kan banyak yang share, banyak yang informasi. Nah dari teman-teman Kopri sendiri gimana tuh untuk bukan mengimbangi ya, kira-kira tadi yang dikatakan lebih memberikan informasi yang positif, yang tidak hoax gitu ya. Nah itu apa yang dilakukan oleh teman-teman Kopri atau PMI? Ya kita coba untuk bisa, jadi kan misalnya contoh di media sosial itu ada yang tidak berpihak ataupun tidak ramah terhadap perempuan gitu. Teman-teman perempuan yang memang hari ini teman-teman Kopri yang memang hari ini fokus kepada peran itu gitu kan, yang memang ngobrolin tentang peradaban dan kemanusiaan. Nah itu salah satunya bisa mentransformasikan pemahaman-pemahaman yang ia miliki gitu kan. Salah satunya juga di media yang begitu luasnya di media sosial gitu. Itu menjadi ranah kefokusan kita juga gitu kan, yang sama-sama juga terus. Itu ada program tersendiri yang dilakukan atau pelatihan, pendidikan atau apa gitu? Ada beberapa pelatihan yang memang hari ini dilakukan oleh teman-teman Kopri, ataupun menjadi sebuah fokus utama teman-teman perempuannya kan, dalam yang membumikan perempuan yang kita adalah yang sama-sama menjadi manusia di muka bumi ini. Yang jelas kita terus mengambil tradisi yang lama dan terus mencari tradisi-tradisi yang baru yang memang itu lebih
bermanfaat dan positif akhirnya gitu. Oke, terima kasih Teh Imelda nih. Ada kata-kata apa yang ingin sampaikan terakhir nih sebelum kita menutup acara dari Teh Imelda Korpri, atau pesan-pesan apa untuk para pendengar podcast Suara Matraman sehingga ada yang sedikit menjadi apa berkesan dalam memori mereka untuk ke depan gitu ya, menjadi lebih baik. Sebetulnya sih closing statement. Closing statement dari saya selaku ya mewakili dari teman-teman perempuan. Ya sebelumnya terima kasih banyak sudah bisa hadir dan bisa berkomunikasi. Pada akhirnya waktu kita hanya sedikit. Biar tidak terus-menerus stagnan, maka kita juga harus terus menyusun ulang rencana ke depan. Jangan selalu berdalih ada besok atau nanti karena kita masih muda dan sebagainya. Lakukan kebermanfaatan itu. Dan jadilah pemeran utama dalam hidup ini, gitu aja. Oke, menarik sih. Jadilah pemeran utama dalam hidup ini, gitu ya. Mangga, Kang Najib, statement closing statement terakhirnya, mau jadi pemeran kedua atau ketiga boleh. Kalau saya kebetulan alumni sejarah ya, jadi ya tentu ingat pesan-pesan heroik dari para pendiri bangsa ya. Misal kalau baju saya ini misalnya Tan Malaka itu kan sudah menegaskan bahwa kemewahan yang dimiliki oleh pemuda itu adalah salah satunya adalah tentang kebebasan, tentang kemerdekaan. Ya kalau Bung Karno bilang itu kan yang pengikut itu seperti halnya tadi harus ambil peran utama kan, bebek jalan berbondong-bondong tetapi elang terbang sendirian. Jadi saya kira pemuda harus menjadi pemeran utama, harus menjadi selalu yang berada di depan dan dia menjadi elang kebangsaan gitulah. Lebih dia yang tugasnya merawat. Dan tadi kalau bicara teknologi juga informasi yang cepat itu juga saya kira pemuda harus dibekali atau memiliki atau membekali diri dengan skill bagaimana mengelola informasi. Jadi karena tanpa itu juga kita sekarang kan informasi hoak yang sudah demikian merajalela juga kan perlu kemampuan untuk menjadi penyaring, lalu kita mendistribusikan hal-hal yang sudah terverifikasi misalnya gitu dalam rangka penyebaran informasi itu bukan yang baik-baik saja, artinya yang akurat lah kurang lebih gitu. Ini kaitan dengan informasi tadi. Jadi pesan saya kurang lebih spiritnya sama bahwa pemuda harus mengambil peran, berada di depan di dalam dialog kebangsaan ini gitu. Dialog kebangsaan ini. Terima kasih Kang Najib, Teh Imelda. Hari ini menarik sekali ya, banyak hal yang positif yang kita bisa ambil dari obrolan sore ini. Saya ucapkan terima kasih. Tapi dari beberapa tadi katakan bahwa pemuda harus mengambil peran yang utama dan selalu memberikan hal-hal yang positif untuk negeri ini dan kemanusiaan. Dan kita harus siap menghadapi kemajuan dunia dengan teknologi yang terus berkembang tanpa harus berkurung diri, bahwa teknologi ini juga harus kita pelajari dan harus kita manfaatkan untuk menjadi hal-hal yang positif. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju terus. Pantang mundur.